Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Star Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Sahabat Star FM, bersama saya Siti Rahma Harahap kembali lagi hadir di tengah-tengah Sahabat Star FM ya, dalam program acara Oasis, obrolan seputar Islam, yang merupakan satu kegiatan program kerjasama ya dari Radio Star FM dengan Prodi Manajemen Dakwah Stein Mandailing Natal. Dari pukul 11 hingga pukul 12 nanti kita akan bersama-sama mengobrol mengupas tuntas tentang seputar kajian-kajian keislaman yang akan kita angkat dari tema-tema yang sudah kita tentukan, dan juga bersama narasumber-narasumber sudah kita persiapkan. Ya, sahabat Star FM, tema yang akan kita bicarakan, kita obrol-obrolkan hari ini adalah seputar tentang aku, kamu, dan juga Islam. What the meaning itu ya? Ada apa sih dengan sebenarnya aku, kamu, dan Islam? Nah, seperti yang saya bilang tadi, sudah ada satu narasumber yang sudah kita persiapkan yang hadir di tengah-tengah kita bersama. Ada Ibu Sartika Dewi Harahap MHum. Beliau adalah merupakan salah satu dosen dari Stein Mandailing Natal yang keahlian keilmuannya adalah English IT di dalam program studi Tadris Bahasa Inggris. Ayo kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan ceria. Iya, sesuai dengan jilbabnya ya. Ayo sama Star FM, untuk lihat kita yang lagi on air sekarang ini, bolehlah dilihat di akun YouTube-nya Star FM ya, di www.starfm.com, dan juga di live-nya Facebook kita ada di Star FM ya. Biar barangkali nanti di pinggir jalan sana ketemu dengan kami, bisa oh itu rupanya orang Oasis begitu-gitu ya, ya Bu Sartika ya. Iya. Oke, Ibu Sartika, tadi seperti saya bilang tadi, ada apa sih sebenarnya dengan tema aku, kamu, dan Islam itu sih? Iya, keren ya. Aku, kamu, dan Islam. Iya, karena sebenarnya itu kan menunjuk ya, aku, kamu, dan Islam. Iya, betul sekali. Jadi Bu Rara, sebenarnya filosofinya aku, kamu, dan Islam gitu. Aku dan kamu itu jadinya kita. Asik kan? Oke, berarti kita. Satu ya, berarti satu ya. Benar. Jadi kalau dalam satu kesatuan, ya kita ini siapa? Kita ini Islam dong. Tapi apa sebenarnya Islam itu kalau kita tidak tidak membincangkan Islam itu sendiri. Jadi saya sebagai dosen English IT gitu ya. Dari segi kebahasaan saya English gitu. English dan Indonesia itu tidak terpisahkan. Nah, IT itu menjadi satu kemajuan yang benar-benar saat ini kita butuhkan gitu. Dan Islam bisa berkembang kalau kita bicarakan di mana? Kalau sekarang yang lebih kekinian gitu kan, kita bicarakannya di sosmed aja deh gitu. Biar apa? Biar semua orang tahu. Siapa yang akan mengenalkan Islam kalau bukan kita? Jadi artinya aku dan kamu bisa mengenalkan Islam dengan bijak, menggunakan alat media sebagai medianya sendiri untuk memperkenalkan Islam itu sendiri. Oke. Jadi kalau saya pikir tadi aku ya aku, kamu ya kamu, ya Islam ya Islam. Ternyata tidak ya. Tidak. Aku dan kamu adalah kita. Berarti merupakan satu kesatuan. Iya, satu kesatuan di mana yang harus sama-sama dijalankan dengan baik, yang memang bisa mengembangkan agama Islam itu sendiri. Betul sekali Bu Rara. Karena kita urgensinya kita sebagai manusia itu ya, dari awal Allah menciptakan kita itu pastinya karena apa? Karena ada visi dakwah kan di situ. Saya senang sekali nih diundang oleh Prodi Manajemen Dakwah gitu ya, karena saya kan orang bahasa Inggris nih. Kalau saya berdakwah mungkin orang ngapain orang bahasa Inggris berdakwah gitu. Tapi kalau kita tugas awalnya manusia kan, kita sebagai khalifah di muka bumi gitu kan, menyebarkan Islam. Dakwah itu apa? Dakwah itu menyampaikan. Kan ada hadisnya tuh, sampaikanlah walau hanya satu ayat gitu. Jadi kalau kita menyampaikannya secara keagamaan, mungkin orang akan bertolak belakang gitu. Orang akan menolak secara frontal gitu ya. Orang bahasa Inggris masa menyampaikan agama. Tapi di mana kita bisa masuk? Kita bisa masuk misalnya di sharingnya. Misalnya kita punya akun media sosial gitu. Kita gunakan dengan cara yang baik gitu kan. Kita ambil misalnya, kita download, kita share ulang. Kalau kita yang menyampaikan mungkin orang akan menolak. Tapi kalau kita share ulang gitu ya. Misalnya kayak Bu Rara dapat video di TikTok gitu. Videonya tentang ceramah Ustadz nih. Benar. Kita share ulang. Nah, itu jadi
pahala untuk kita sendiri, kita menyebarkan kebaikan, orang baca, orang dengar, orang lihat videonya, orang mungkin bisa dapatkan hidayah dari situ. Dah itulah fungsinya kita mungkin sebagai khalifah di muka bumi ini. Gitu. Jadi artinya kita memanfaatkan keilmuan yang kita punya. Jadi tidak menutup kemungkinan saya dan Ibu Sartika dan kawan-kawan sahabat SRFM ya bisa menggunakan media sebagai penyebaran agamis atau kegiatan dakwah itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya kalau menurut Ibu Sartika sendiri gitu ya. Media dakwah untuk bisa digunakan sebagai IT untuk media dakwah. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan agar kita itu menjadi orang yang menggunakan media ini baik gitu loh? Intinya jadi bijak ya Bu ya, bijak benar-benar dalam bersosmed gitu ya. Sosmed itu kan bukan hanya sekedar setelah terlihat kamera gitu ya Bu Rara ya. Yang kita lihat biasanya itu di YouTube atau di TikTok itu kan sudah produk jadinya gitu. Kalau kita lihat proses dari awalnya sendiri itu sangat-sangat wah gitu. Misalnya ada ceramah Ustadz, siapalah kita katakan kalau Ustadz yang kekinian itu Ustadz Hanan Nataki gitu kan. Muda, ganteng, tampan, gaul, kekinian. Siapa aja mungkin mau siapa yang gak jatuh cinta sama dia. Kita yang udah emak-emak aja mungkin nengoknya wow gitu ya kan. Nah, kalau bukan orang-orang yang di belakang yang membuat video gitu ya, bukan orang-orang yang mengedit video, bukan juga orang-orang yang menyebarkan video, mungkin Ustadz Hanan Hataki itu nggak terkenal. Kalau di TV pernah nggak kita lihat di televisi Ustadz Hanan Hataki? Saya rasa nggak pernah ya Bu ya. Saya pun kenal dari YouTube. Iya, kenalnya dari YouTube, kenalnya dari sosmed gitu kan, dari Instagram mungkin, dari Facebook, dari TikTok, dari YouTube gitu. Nah, siapa orang-orang yang di belakang ini yang berjasa gitu kan? Tapi pernah nggak kita mengingat itu? Saya yakin enggak ya kan. Nah, jadi bijak bersosmed itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri gitu. Kita mau menjadikan diri kita sebagai orang yang sharing kebaikan atau sharing keburukan gitu. Iya, benar. Ya, mohon maafnya lah ya ketika orang men-share atau membagikan video-video porno gitu ya. Pasti itu kan niat dari hati. Nggak mungkin karena ada orang yang nyuruh atau apa segala macam. Jadi sebenarnya bijak bersosmed itu dimulai dari niat yang baik. Artinya kalau kita ingin menjadi orang bijak itu ketika kita berpikir media, maka itu ada namanya teknologi. Betul. Nah, ada teknologi, ada komunikasi dan bahasa di dalamnya. Iya, betul sekali. Nah, itu sebenarnya yang mau saya saya sampaikan lagi karena saya orang bahasa gitu kan. Saya sering lihat nih akhir-akhir ini Bu Rara. Kita tahu ya Islam itu sekarang berkembang pesat di Western, di negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika gitu. Sangat-sangat berkembang. Bahkan di Indonesia sendiri banyak yang namanya tanda kutip Islamophobia lah gitu, takut sama Islam sendiri gitu. Iya benar, menganggap bahwa Islam itu tidak baik. Iya, banyaklah sekali seperti itu. Kita terpecah belah atau bagaimana. Tapi kita nggak usah melihat ke situnya. Kita melihat sisi baiknya Islam di luar nih gitu. Yang euforianya orang Eropa, orang Amerika itu belajar Islam dan menyebarkan Islam. Banyak sekali akun-akun yang terutama di Instagram ya berada ya. Di Instagram itu banyak sekali akun-akun yang memaparkan dan menyampaikan Islam itu pakai bahasa Inggris gitu, sebagai bahasa internasional gitu ya. Ya walaupun kita hanya tahu bahasa Inggris sedikit-sedikit, tapi kalau kita mau belajar sekalian gitu ya, dari akun-akun yang mereka sebarkan itu kita bisa belajar bahasa Inggris karena mereka kan dakwah. Dakwah itu harus disampaikan dengan cara yang sopan, cara yang lembut, cara yang santun gitu kan. Nah, inilah keahlian komunikasi di sini itu berasal dari bahasa yang baik. Nah, ketika mereka menyampaikan dengan bahasa Indonesia mungkin atau bahasa Inggris, bahasa internasionalnya itu, mereka pasti memilih kata-kata yang mudah dipahami. Sehingga orang pun bisa nikmat untuk melihatnya begitu ya. Jadi memang bahasa itu penting sekali untuk menyampaikan dakwah. Ya karena memang kalau kita lihat YouTuber makanya ada netizen yang tidak baik dan tidak bijak gitu ya karena menggunakan bahasa yang suka-sukanya gitu ya. Betul sekali Bu Rara. Oke, jadi selain kita harus bijak menggunakan media itu untuk dakwah dengan cara berbahasa santun, berkomunikasi gitu kan. Sebenarnya ada itu transformasi untuk metode kita untuk menyebarkan Islam itu sendiri gitu kan. Kira-kira menurut Ibu Sartika, apa sih kira-kira yang menjadikan IT ini bisa menjadi sebuah metode dalam menyebarkan Islam? Iya.
metode berdakwah gitu ya Bu. Kalau dulu orang berdakwah itu kan harus ada pengajian gitu ya. Sekarang juga seperti itu sih, cuma medianya mungkin lebih ke waktu pengajian itu direkam gitu, dijadikan sebuah video atau audio gitu, bisa disebar dan kapan saja kita bisa tinggal misalnya mau cari ustadz apa, Hanana Taki, Abdul Somad atau siapalah Adihyada atau siapa gitu kan. Jadi mau kaula muda, mau kaula tua, mau dia orang yang ahli IT atau yang masih awam dengan IT, ketika mereka ingin mencari, mungkin ini masalah waktu ya Bu Rara ya. Banyak orang yang tidak punya banyak waktu untuk datang ke kajian gitu kan, kajian seminggu sekali atau sebulan sekali. Jadi ketika adanya transformasi dakwah dalam bentuk media, kalau dulu konvensional, sekarang dia berbasis digital gitu, semua orang dengan mudah sekali bisa mengakses namanya ilmu pengetahuan baru, apalagi di bidang agama gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu kan Bu Rara. Bangga kita sebenarnya di Indonesia ini banyak sekali anak muda yang sudah mulai berhijrah. Nah, yang berhijrah inilah sebenarnya yang menjadi tonggak penyebaran kebaikan di sosmed ini. Karena kita nggak mungkin, kita nggak percaya ya. Kalau saya pribadi nggak percaya ini kerjaan orang-orang tua. Oh, tidak mungkin memang. Pasti kerjaan orang-orang muda kan. Jadi transformasi ini membawa dampak positif sekali, terutama pada kaula muda Indonesia khususnya dan umumnya untuk kaula muda dunia. Gitu. Jadi memang sebenarnya transformasi metode untuk melakukan kegiatan keagamaan itu memiliki peran penting sekali, dan kita harus bisa bijak untuk menggunakan media tersebut. Oke, nanti akan kita lanjutkan ya Ibu Sartika. Kita tunggu satu jeda iklan berikut ini. Bagi Anda atau keluarga Anda mengalami atau penyandang disabilitas, Anda dapat mengajukan alat bantu seperti kaki palsu, tangan palsu, tongkat, dan kursi roda, juga alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas dengan persyaratan. Terus, untuk mendapatkan permintaan alat bantu bagi disabilitas ini gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal. Berjiwa sosial, ikhlas, tanggap, dan tuntas dalam pelayanan. Ya, kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Merubah, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit ya tentang aku, kamu, dan Islam itu sebenarnya satu. Tidak ada kamu, aku, dan Islam ya Islam. Tidak, karena sebenarnya kalau kita menyadari fungsi dan peran kita sebagai manusia itu sebagai khalifah di bumi, artinya memang kita harus banyak berbuat baik agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dari itu, terkait kita berbuat baik, ada yang namanya zaman berzaman itu setiap hari silih berganti. Artinya kita untuk zaman sekarang ini yang banyak dipakai orang adalah perannya IT untuk menyebarkan keagamaan-keagamaan. Nah, sebab kata narasumber kita tadi bahwa kita itu harus bijak dalam ber-IT, begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Nah, ada transformasi metode untuk menyebarkan agama Islam, termasuk untuk menggunakan IT tersebut gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita bisa dikatakan dalam ilmu dakwah itu namanya dakwah konvensional dan dakwah teknologi digital ya. Nah, kira-kira kalau sebenarnya peran medsos di dalam dunia keislaman itu menurut Ibu Sartika Dewi Harahap ini, kita sama-sama harap ya? Iya, sama-sama harap. Borhab. Itu gimana kira-kira tuh peran medsos itu di dalam dunia keislaman atau dunia dakwah, gimana sih menurut Ibu? Iya. Kayak yang tadi saya bilang juga ya, perkembangan dimulai dari perkembangan gitu. Mungkin dulu orang nggak kenal medsos jadi kenal medsos gitu. Benar. Orang nggak kenal ustadz ini jadi kenal ustadz ini gitu ya. Bahkan bukan hanya ustadz gitu kan. Awalnya mungkin dulu lah ya, zaman-zaman kita masih muda lah dibilang ya kan, masih anak gadis cencen. Iya, kalau balas sekarang cencen ya. Pas kenal sama seseorang di Facebook gitu, tiba-tiba pengen ketemu, tukaran nomor HP. Iya, benar. Terus segala macam gitu. Bahkan banyak juga kriminalitas yang dimulai dari medsos gitu. Jadi tapi selain kriminalitas ada juga orang berjodoh loh. Iya, betul. Dan kita termasuk ini loh.
Oh iya. Iya. Masya Dan sebenarnya Allah. media sosial itu kalau kita bijak untuk menggunakannya ada kegunaan yang positif gitu ya. Betul sekali. Itu terus dia sebenarnya. Makanya tadi saya katakan kan, bukan saya sih yang mengatakan, maksudnya fenomena-fenomena yang berkembang gitu. Sebenarnya mulainya dari mana? Niat. Iya. Niat kita menyebarkan konten, buat konten tuh untuk apa gitu kan? Iya. Kita kadang gini deh. Anak kita gitu kan, niatnya untuk apa buat konten anak kita tuh disebarkan ke medsos gitu. Iya. Salah satunya pasti pengen orang tahu anak kita tuh berkembang gitu kan. Benar. Atau yang lebih sopannya lagi, misalnya kita punya keluarga jauh, kayak kita orang perantauan gitu kan. Ketika sosmed kita sampai ada kata-kata seperti ini, kalau sosmednya masih hidup berarti orangnya masih hidup. Benar. Kalau sosmednya udah mati, misalnya dia nggak upload status ke WA gitu kan, nggak Iya, buat benar. WA story, nggak buat IG story, ini dicurigai ini udah sebenarnya udah sakit, udah mati atau Iya, udah macam mana orangnya gitu kan. Nah jadi niatnya itu tadi, ketika kita misalnya sebarkan misalnya video anak kita lagi ngomong, lagi berkembang, lagi apa, lagi main segala macam, fungsi utamanya kita sebarkan itu kan untuk memberitahu orang lain informasi gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan utama dakwah itu kan menyebarkan informasi. Iya. Jadi peran medsos ini memang benar-benar sangat mendukung tujuan dakwah. Iya benar. Menyebarkan informasi gitu. Informasi apa? Informasi kebenaran untuk menyatukan aku dan kamu gitu, ya. Saya kan? teringat fenomena yang tadi Ibu katakan ya. Saya teringat dengan apa namanya yang saya pernah lihat di TV itu ya. Dengan niat kita menyebarkan akun itu apa gitu. Iya betul. Niatnya bagus sebenarnya, tetapi cara dia memberikan informasi di akun itu nggak, contoh seperti Ria Ricis, ingat Ibu? Iya betul. Dia mau apa tuh? memberikan konten tentang keluarganya, Iya, tetapi iya. kena tegur dia dengan kepala bagian HAM. Bahwa gitu. main-main di pantai nih anak-anaknya naik nih, speedboat ya. iya, dia tidak Anaknya masih dipakai berapa pengaman. bulan. Jadi yang seperti itu sebenarnya Iya, ya, karena makanya dari balik ke niatnya itu kan Bu. benar. Karena memang niat baik kita tidak selamanya dianggap baik untuk Betul orang lain. Jadi sekali. sebenarnya kita harus pandai-pandai merasa, tapi kita tidak boleh merasa pandai. Jangan baper juga. Itulah tadi Oke, niatnya. jadi sebenarnya kalau Islam dan dakwah kan saling berkaitan. Iya betul. Jadi kita memperkenalkan, menyampaikan, memberitahu kepada orang banyak bahwa ini loh Islam gitu, Iya. ini loh dakwah. Tapi supaya apa? Supaya dengan Kemasan yang lebih ringan. kemasan lebih ringan, termasuk dengan IT ini ya. Iya betul sekali. Tapi tetap menjaga kaidah-kaidah keislaman yang kita punya juga gitu kan. Islam itu ya dakwah itu ya Islam gitu ya kan. Iya, benar, benar. Takut pula salah hawa ini ya kan. Ya, memang iya, Ilmu memang masih sedikit tentang yang memang kalau ke dalam dunia dakwahnya ya Bu Sartika ya, dakwah Islam itu adalah agama dakwah. Iya. Dakwah itu agama Islam, karena dengan dakwah itu tersebarkanlah. Nah, berkaitan kita dengan media dakwah itu, media IT sekarang ini, jadi bisa dikatakan Islam itu ya IT-nya yang berperan gitu Iya ya. betul. Bukan hanya IT-nya aja yang berperan, orangnya juga Iya, berperan, SDM-nya harus juga bisa berperan. dia. Karena nggak mungkin ada yang menjalankan fungsi IT ini kalau orang-orangnya sendiri, aku dan kamu ini ya orang-orangnya ya nggak berilmu dan nggak beradab gitu. Jadi tetap akhlak itu nomor satu yang pastinya gitu. Oke. Dalam ber-IT juga ada, apalagi sekarang pemerintah sudah sangat-sangat bijak menerapkan aturan-aturan baku tentang undang-undang IT ini kan Bu. Undang-undang ITE ya kalau nggak salah namanya, saya lupa nomor berapa itu, orang hukum lah yang tahu ya. Iya. Tapi yang jelasnya ketika kita salah menyebarkan sesuatu, kita akan kena sendiri, tersandung sendiri dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi memang niat di awal itu niat yang mau dipasang, sasarannya siapa dan tujuannya apa, informasinya apa, itu memang harus benar-benar diperhatikan dari awal gitu. Jadi walaupun kita udah berpikir nih kontennya ini kan konten Islam gitu. Iya benar. Tapi kalau kita nggak paham ilmunya, ilmu Islamnya ini yang bahaya salah. gitu. Jadi bukan nanti informatif, malah memecah belah. Itu yang kita takutkan. Makanya mahasiswa-mahasiswa kita sebenarnya sebagai tonggak keberhasilan anak-anak muda, terutama kita kampus Islam ya Bu ya. Kita yang harus membekali mereka benar-benar bagaimana mereka keluarlah kita katakan sebelum ataupun setelah lulus dari STAIN, mereka harus membawa dampak yang selalu positif di mata masyarakat. Keislamannya harus memang benar-benar kafah gitu. Iya, benar, jadi benar. jangan separuh-separuh. Nanti mereka bilang di masyarakat begini-begini, kata dosenku begini.
apalagi di Mandailing Natal ini kan Bu, banyak ulama loh. Iya, benar, Kita sangat-sangat takut salah-salah gitu. Jadi memang apalagi di prodi MD sendiri gitu kan, harusnya kan orang mahasiswa Bu Rara ini memang yang menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam itu disebarkan oleh mahasiswa orang Bu Rara gitu. Kalau kami bahasa Inggris, oke lah mungkin di bahasa Inggrisnya gitu. Makanya kita sebenarnya bisa berkolaborasi, kita bisa internasional gitu. Benar. Mahasiswa orang Bu Rara buat konten, kami yang membahasa Inggriskannya gitu, buat konten bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu, bisa berkolaborasi sebenarnya. Nah itu dia poin pentingnya adalah sebenarnya aku dan kamunya ini harus banyak belajar, banyak berbenah, dan memang memahamkan diri sendiri dulu sebelum kita menyebarkan sesuatu. Jadi artinya kalau seperti itu kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat. Iya, betul. Teringat saya dengan orang yang bermanfaat itu dalam surah Al-Imran ya Bu ya, ayat 110 yang artinya bahwa kamu adalah umat yang terbaik dari yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruhlah kepada yang ma'ruf dan mencegahlah dari yang mungkar. Dan marilah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dari itu gitu ya Bu ya. Kita sebenarnya ada namanya teknologi digital yang positif dan negatif. Kira-kira kadang kan kita berpikir nih, ini udah positif nih, ternyata tidak negatif. Ya menurut Ibu sendiri bagaimana sebenarnya teknologi yang memberikan positif dan negatif itu? Nah itu tadi ya Bu ya, yang pertama sekali pastinya kontennya gitu kan. Kadang ada orang dengan sengaja gitu. Ada seseorang yang lagi share video atau foto gitu kan, dia sengaja share ulang gitu kan, kontennya baik, ada konten yang baik, ada konten yang tidak baik gitu. Nah cara memfiltrasi inilah dengan ilmu gitu, positif atau tidak positifnya atau dalam artian negatif itu memang tergantung keilmuan kembali kepada yang men-share. Makanya kadang-kadang kita lihat banyak orang ditangkap polisi setelah adanya persidangan gitu. Yang ditangkap bukan pelakunya, tapi yang nge-share-nya. Loh, kok bisa yang nge-share yang jadi tersangka gitu kan? Ternyata memang undang-undang yang mengatur itu sampai segitunya gitu. Bukan hanya pelakunya, mungkin pelakunya ini konsumsi kami pribadi gitu kan. Nah, yang nge-share ini dapat dari mana? Itu memang harus betul-betul ditilik secara rinci gitu. Itulah memang positif dan negatifnya itu sampai ke situlah kita memang benar-benar mempertimbangkan. Oke. Berarti kita juga jangan sembarangan nge-share nih ya. Iya, betul. Nanti kena lagi. Teringat seperti kejadian ricu di sepak bola ya, yang kena tangkap yang nge-share gitu. Iya, yang nge-share. Karena itu konsumsi pribadi ya. Oke, terima kasih lah kalau begitu penjelasannya. Kita akan kembali nanti ya. Setelah yang satu ini tetap di 102,6 Star FM. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.